Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di DND Workshop. Oke teman-teman, kita saat ini kedatangan sebuah grass trimmer ya dari Xenon. Tipenya CDGT 720. Kalau kalian cek di toko online, ini harganya sekitar 600 ribuan. Harga sekian itu kita sudah dapat baterai 2 biji ya. Jadi baterainya lithium ion 20 volt. Untuk kalian yang pengen membeli yang lebih ekonomis lagi, ada tipe yang di bawahnya ini yang baterainya 12 volt dengan harga sekitar 400 ribuan. Tapi berhubung yang datang yang tipe 20 volt, ya kita unboxing dulu aja ya. Yang pertama kita dapat mata circular saw dengan ukuran 6 inch. Ini untuk memotong cabang-cabang kecil, ranting dan anak kayu ya. Kita juga dapat sebuah blade cover dengan bahan plastik yang tebal. Mantap ini. Kita juga dapat mata trimmer dengan bentuk seperti ini ya. Jadi ini sistemnya roller, isinya adalah senar nilon teman-teman. Jadi kalau ini nanti habis bisa ditarik ya. Selanjutnya kita dapat mata pisau yang dari metal seperti ini. Ini bahannya stainless steel. Ini untuk memotong tanaman yang kekerasannya di atas rumput ya teman-teman, seperti anakan kayu yang kecil-kecil atau mungkin tanaman pagar. Dan ini juga bisa dibuat untuk membentuk kanopi tanaman. Untuk mata potong stainless ini kita dapat 2 piece ya teman-teman. Lumayan nih. Kita dapat sebuah charger. Ini modelnya wall mounting ya. Tegangannya 21 volt 0,8 ampere. Jadi kalau umpamanya dibuat ngisi baterainya itu 40 menit sudah penuh teman-teman. Nah kita kan dapat 2 baterai nih. Ya minimal satu baterai itu ketahanannya ketika dipakai terus menerus ya harusnya 40 menit ya, supaya bisa dipakai secara gantian. Nanti coba kita buktikan. Selanjutnya kita dapat 4 buah mata potong dari plastik. Ini cocoknya memang buat rumput yang agak tinggi. Jadi kalau pakai senar nilon itu nggak bisa, ya pakai yang plastik ini. Oke, kita ke unitnya dulu teman-teman. Ini kesannya kokoh dan build quality-nya bagus. Jadi walaupun harganya ya murah lah ya, bisa dikatakan murah, tapi ini kualitas plastiknya bagus loh teman-teman. Bahannya tebel dan ya warnanya ngejreng nih. Di sini ada pelindung blade-nya. Jadi ini pelindung blade bagian depan. Jadi kalau yang plastik tadi itu pelindung blade bagian belakang. Lalu untuk tilting atau untuk sudut potongnya, kita bisa pencet bagian ini dan kita bisa arahkan motornya. Kita mau kemiringan berapa derajat nih. Tapi yang nggak derajat sih, langsung aja klik seperti itu aja. Untuk fitur lain yang nggak kalah menariknya, sticknya ini bisa kita panjangkan ya teman-teman. Jadi kalau kita pengen trimming atau mau pangkas bentuk di bagian yang agak tinggi ya, kita bisa panjangkan seperti ini dan kita bisa menjangkau tempat-tempat yang tinggi. Ini ya sekitar 1,5 meter ya panjang maksimalnya. Dan kualitas sticknya ini mantap ya teman-teman, stainless dan ini nggak goyang loh. Lalu untuk build quality yang lainnya juga oke ya. Nah ini untuk mountingnya baterai, ini sepertinya sudah LXT ya. Jadi kalau kalian punya baterai Makita yang LXT atau punya NRT Pro yang seperti ini ya, itu bisa kita pakai nih. Ya mountingnya ini sama teman-teman. Berarti ini sama ya, bisa kita pakai. Kita tes aja. Mudah-mudahan mountingnya cocok nih. Ya oke, masuk teman-teman. Bisa kita pakai nih. Mantap. Ya itu ya, bisa ya. Oke, bisa. Selanjutnya kita tes RPM-nya. Ya ini untuk suaranya halus sekali ya teman-teman. Halus, padahal ini RPM-nya 8.800. Nah, untuk motornya sendiri ini sudah ada dijual di toko online ya teman-teman. Untuk kualitas orinya itu 100 ribuan. Jadi kalian tinggal ketik aja dinamo CDGT 720 mesin potong rumput baterai Xenon, pasti ketemu kok. Selanjutnya kita dapat satu set baut, mur dan mata kunci seperti ini ya teman-teman. Kita juga dapat sebuah handle ya. Jadi ya langsung aja kita rakit ke unitnya. Oke, sebelum kita tes kita pasang dulu blade guardnya. Dan untuk cara pasang beberapa mata pisaunya bisa kalian cek di buku panduannya ya. Untuk potong rumput kita coba trimming menggunakan mata potong yang senar nilon yang pakai roll itu ya. Ini saya rasakan oke sih, cuma untuk tenaganya memang kurang ya. Karena mungkin memang dia diperuntukkan untuk trimming ya. Jadi untuk memangkas ujung-ujung rumput saja yang sudah mungkin kelihatan agak tinggi. Jadi bukan untuk memotong pangkal batang rumputnya ini. Jadi kalau rumputnya sudah agak tinggi, kalau kita mau potong bagian pangkalnya, kita gunakan yang mata potong dari plastik atau yang dari besi. Kita coba mata potong yang dari plastik ya. Nah ini jauh lebih tajam dan bertenaga teman-teman. Cuman memang kelemahannya di sini adalah karena diameter putarannya atau
panjang mata pisaunya itu kan cuma 6 inch nih. Jadi ya nggak terlalu lebar jarak jangkauan potongnya. Cuman untuk pangkas bentuk tanaman yang seperti ini ya, jadi yang tanaman pagar atau tanaman hias di tepian jalan atau di tepian paving gini, ini sangat oke loh ya, sangat mantap dan bisa beroperasi dengan sangat rapi nih teman-teman. Wah, asik ini. Jadi memang karena ini cordless dan ini juga bukan yang kelasnya industrial ya. Jadi kalau untuk memelihara tanaman di sekitar rumah kita, mungkin yang halamannya nggak terlalu luas, alat ini sudah oke kok teman-teman. Ya dengan harganya yang ya lumayan murah juga sih. Jadi kalau kalian mau pengen yang profesional dengan mata pisau yang jauh lebih besar, untuk yang cordless ada pilihan punyanya Black Decker, itu harganya sekitar 2 jutaan. Ya kalau kalian punya uang lebih bisa pakai yang itu ya. Selanjutnya kita coba untuk mata pisau potong yang stainless. Kita gunakan untuk potong tanaman andong ya. Kalau tanaman andong kan ada sedikit kambiumnya nih di bagian batangnya. Kita lihat kemampuannya untuk trimming bagian atasnya. Ternyata sangat oke, tajam dan lancar teman-teman. Ya, jadi kalian kalau punya tanaman atau taman ya di sekitar rumah kalian, ingin kalian trimming tanpa kotor-kotor pegang sabit atau tanpa mesin potong yang pakai bensin, ya daripada ribet-ribet, kalian bisa beli alat ini teman-teman ya. Karena ya nggak terlalu mahal juga sih. Oke, langsung aja kita ke pengetesan yang terakhir. Kita akan gunakan mata pisau potong yang dari circular saw. Ini khusus untuk tanaman yang keras ya, seperti anak kayu dan ranting cabang pohon. Ini langsung ekstrim ya, kita coba untuk potong pohon cemara. Nah, untuk teman-teman yang sudah tahu ya, pohon cemara ini sangat ulet dan keras teman-teman. Seratnya dan juga kayunya ini sangat keras. Dan ya nggak ada masalah nih, karena memang sangat tajam dan kebantu RPM-nya yang sangat tinggi tadi ya, sampai 8.800 RPM. Nah, untuk memotong ranting atau cabang pohon, kalian pastikan minta bantuan sama teman ya, dan potongnya dari arah atas supaya nggak kejepit atau kickback. Bagi teman-teman semuanya, untuk kebutuhan rumahan atau di taman yang nggak terlalu lebar ya, untuk perawatan harian lah ya, alat ini masih bisa diandalkan. Terlebih lagi untuk spare partnya itu gampang untuk dicari ya. Untuk dinamonya juga ada di toko online. Tapi kalau kalian yang ingin menggunakan cordless grass trimmer untuk skala pekerjaan yang besar atau yang profesional, kalian bisa pertimbangkan untuk membeli yang ya budgetnya jauh di atas ini ya, seperti Black Decker tadi seharga 2 juta lebih. Oke, saya rasa cukup demikian video dari kami ya, semoga menginspirasi. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.